Kisah dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Andrew Andika memang telah mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, dugaan pengkhianatan itu terjadi dikala istri dari Andrew, yakni Tengku Dewi Putri, tengah mengandung buah hati mereka yang kedua. Imbasnya, rumah tangga mereka kini berada di ujung tanduk. Apalagi telah diketahui kalau Andrew dan Tengku sudah tidak lagi tinggal seatap. Desas-desus perceraian mereka pun semakin berhembus kencang karena unggahan terbaru media sosial Tengku Dewi yang berisikan potret dirinya tengah berdiskusi bersama seorang pengacara, yakni Minola Sebayang. Seolah memberi tanda bahwa dirinya siap membawa kasus ini ke jalur hukum. Lantas, mungkinkah selain menggugat cerai, Tengku Dewi Putri juga akan melaporkan sang suami atas dugaan perzinahan? Serta seperti apakah pula isi pesan yang ditulis Tengku Dewi Putri? Padahal aku yakin dia bahagia sama aku, tapi aku ternyata nggak tahu ada sisi lain dari dia yang tidak terpenuhi di aku gitu. Mengakhiri ikatan pernikahan pastinya bukanlah keputusan yang mudah untuk diambil. Apalagi saat ini, Tengku Dewi Putri juga masih dalam keadaan mengandung. Hal itu seakan terbuktikan dengan kesedihan yang sering kali mewarnai wajah Tengku saat dirinya berlalu lalang di media sosial. Meski berusaha sekuat tenaga untuk menutupi semuanya, luka yang menggores dalam di hatinya selalu tampak lewat ekspresi wajah Tengku. Lantas, seperti apa pandangan Coach Reo terhadap ekspresi yang ditunjukkan Tengku Dewi Putri? Kalau Kak Dewi sendiri memang kita bisa lihat ya bagaimana dia terbebani, terus kayak senyumnya jadi berat banget gitu ya kalau dia berusaha tersenyum pun. Tapi kayaknya kalau dilihat lebih banyak dia benar-benar kayak ya menutupi diri dengan, kalau kita lihat banyak wajahnya itu terlihat murung gitu ya, dan juga senyumnya juga jadi datar sekali kayak gitu. Nah ini kelihatan banyak beban yang mungkin selama ini dia sudah tampung, apalagi kan dia lagi hamil anak kedua gitu ya. Jadi itu pasti jadi salah satu momen yang berat banget, apalagi sampai harus ngebuka publik terkait dengan hal yang seperti ini kayak gitu. Tentu saja kita bisa lihat ya bagaimana dia menunduk, terus juga sesekali ngeliatnya ke bawah gitu ya. Itu salah satu menunjukkan bahwa dia lagi kayak berduka banget lah terkait dengan hubungannya dengan pasangannya tentunya ya kan. Apalagi dia juga lagi hamil besar gitu, harus ngalamin keadaan seperti ini yang nggak mudah lah bagi semua orang gitu. Apalagi kalau misalkan wanita ya, terus juga menemukan bahwa pasangannya melakukan hal yang berulang kali udah diperingatkan sama dia, mungkin sampai akhirnya udah pecah, akhirnya ya dia udah nggak tahan lagi, mungkin akhirnya dia di publik itu bisa di-sharing secara umum gitu problemnya mereka kayak gitu, karena mungkin udah benar-benar nggak tahan lagi, dan itu udah ya di puncak kesedihannya dia lah di saat ini gitu. Apalagi sebagai seorang wanita yang cukup sukses dan berhasil gitu, terus punya pasangan juga yang mungkin kalau kita lihat kayak dulunya mungkin couple goals banget ya, bisa punya pasangan yang juga perawakannya juga cukup rupawan gitu ya, dia juga cantik gitu ya, terus juga image yang selama ini dibangun sebagai artis gitu ya, masing-masing pasti ada banyak hal yang pengharapan dari lingkungan sekitar yang juga mungkin terkunci di dalam tubuhnya. Dia pengen banget untuk mewujudkan sesuai cita-cita orang di luar sana, seperti rumah tangga yang baik, yang indah kayak apa yang mereka persepsikan selama ini. Tapi ya ternyata harus kandas begitu saja dengan keadaan juga dia lagi hamil besar. Tentu ini memberikan dampak yang sangat-sangat berat buat dia, sehingga ya kalau misalkan jadi tertunduk seperti itu, mungkin itu adalah perenungannya dia atau kedukaannya dia yang dia lagi rasakan sekarang. Masih suka pengen nangis ya masih lah, bukan manusia kalau nggak nangis ya, setengah dewa kali gue. Ada niat balik lagi nggak Kak? Untuk sementara belum. Kalau misalkan dari apa yang disampaikan kayak di podcast mungkin akan lebih sulit ya untuk
bisa rujuk ya, apalagi kalau misalkan ibaratnya ini udah kayak bom yang dia serang langsung secara direct gitu, dibuka secara umum semua kesalahan dari pasangannya gitu. Jadi buat biasanya rekonsiliasi dari keadaan seperti ini akan sangat rumit, apalagi kalau misalkan skala masifnya yang dia sebutkan, bahwa pasangannya gue berhubungan bukan cuma sama 1-2 orang saja, tapi juga sebelumnya ada banyak kasus yang dia pernah temukan gitu, tapi diberi kesempatan berulang kali dan tidak ada perubahan, sehingga hal ini mungkin menutup dari titik mungkin kalau adanya mediasi atau rekonsiliasi lebih lanjut terkait dengan hubungan. Tapi ini sangat menarik, mungkin kita bisa lihat lagi ke depan apa yang bakalan terjadi gitu. Tapi yang pasti semuanya akan jauh berbeda. Kalaupun mereka mau menyatukan lagi, mencoba bersama lagi, memberikan kesempatan lagi, tentu tidak akan pernah sama, apalagi kalau udah semuanya diangkat ke publik seperti ini gitu. Jadi ini kayak udah senjata terakhir yang udah dibom abis-abisan kayak gitu sama Kak Tut. Di sisi lain, Andrew Andika sendiri telah muncul di hadapan awak media baru-baru ini, tepatnya kala ia tengah bermain sepak bola bersama para kerabat. Sempat enggan buka suara, Andrew akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk meminta doa yang terbaik kepada masyarakat Indonesia. Buat semuanya, makasih udah datang. Minta doa yang terbaik ya dari belakang. Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Makasih ya. Lantas, pesan apa yang tersirat lewat ekspresi Andrew pada permintaan maafnya itu? Ya, kalau bisa kita lihat kelihatannya Andrew ini cukup kurang nyaman ya begitu didatangi rame-rame gitu ya. Dan ini tipikal memang kalau misalkan lagi ada case-case tertentu, tentunya pasti akan kecenderungannya untuk tidak berkomentar. Apalagi kalau misalkan ngeliat Andrew adalah pihak yang disudutkan. Jadi kita bisa ngelihat semuanya ketika didatengin gitu ya. Terus dia memilih untuk ya melarikan diri, geser sini, geser sana gitu. Dan juga menghindari untuk berkomentar kepada para wartawan. Sorry ya guys. Tapi udah ketemu anak-anak Bang Andrew. Bang Andrew udah ketemu anak-anak. Di rumah sana ya Bang Andrew. Kalau dari ekspresi kita bisa ngelihat bahwa mungkin dia menjaga supaya tidak berkomentar lebih banyak. Karena kalau misalnya berkomentar lebih banyak itu ada resiko nanti mungkin bisa digunakan komentarnya atau dibalikan lagi kepada dia, ataupun juga bisa jadi klarifikasi mungkin malah jadi memperpanjang apa yang sedang terjadi gitu. Karena kan di sini juga dia yang memang disudutkan dan banyak banget yang dikasih sama Kak Dewi, kayak dipush banget gitu loh bahwa dia ini adalah pihak yang memang benar-benar melakukan banyak hal yang menyimpang lah di luar pernikahannya mereka. Nah, oleh karena itu mungkin dia sangat berjaga-jaga sekali supaya tetap ya bisa mempertahankan image-nya dia di saat ini kayak gitu. Kalau dilihat sih kita bisa ngelihat salah satu titik yang pas lagi dia jalan ke arah mobil itu ada matanya yang sharp banget gitu. Itu kadang-kadang kayak menunjukkan bahwa dia lagi kayak ada kemarahan yang terpersik dari situ, walaupun dia mungkin sambil tersenyum juga, tapi senyumnya juga kita bisa lihat ya kayak flat banget, datar gitu ya, kayak senyum yang memang ya asal ada aja gitu. Nah kalau misalkan dilihat dari kayak penyesalan atau semacamnya, mungkin kita lebih banyak menemukan tidak berkomentar karena beban aja, mungkin either way malu karena sebuah hal yang besar itu akhirnya dibuka di publik, semuanya jadi tahu gitu ya, sehingga akhirnya mencoba untuk menutupi semuanya. Nah itu yang mungkin bisa langsung kelihatan terpancar. Tapi kalau misalkan menemukan tentang penyesalan, mungkin kita belum bisa melihat langsung dari ekspresinya yang sejenak itu dari video yang tadi. Yes, olahraga juga salah satu cara untuk kayak coping mechanism. Kalau misalkan dalam dunia psikologi kita mengenal sekali. Jadi banyak yang ketika mereka mengalami beban-beban tertentu memilih untuk berkumpul bersama dengan teman-teman dan juga beraktivitas supaya bisa ya menguraikan sedikit lah beban-beban itu dari dalam tubuhnya. Nah mungkin dengan melakukan ini bikin dia jadi bisa lebih tenang sejenak gitu ya, meringankan beban yang mungkin selama ini dia rasakan akibat dari kejadian ini.